Teman-teman, video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua tentang risk management. Jadi, buat teman-teman semua ya, trading itu ada potensi keuntungan. Selain itu juga ada potensi kerugian. Ya, sekarang kita bicara tentang jika terjadi kerugian, gimana cara kita menanggulanginya. Ini sangat penting ya buat teman-teman semua. Di sini kita perlu membatasi kerugian kita. Contohnya begini ya, umpamanya modal kita $1.000. Lotnya hanya boleh 0,01. Lalu sekarang kita aplikasikan ke dalam trading kita. Contoh ya, ini adalah tradingnya Bitcoin. Hari Sabtu saya buat video ini ya, tanggal 8 Maret tahun 2025. Kebetulan market yang buka itu hari Sabtu itu hanyalah Bitcoin, BTC, USD. Di sini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua cara menganalisa market seperti apa. Biasanya juga Bitcoin ini kalau di hari Sabtu dan Minggu biasanya juga pergerakannya kecil ya, volume pergerakannya. Ya, biasanya tidak besar. Bagaimana cara mengatur risiko? Ini yang penting. Saya asumsikan modal kita hanya $1.000. Kita hanya boleh sekali ngambil 0,01 kalau trading kita mau aman. Jadi buat teman-teman newbie semua, yang penting mindset kita harus kita benarin dulu. Karena kalau mindset kita nggak kita benarin, maka kita menganggap trading ini adalah sebagai ajang spekulasi atau sebagai ajang perjudian. Tetapi kalau kita benarin mindset kita bahwa trading itu adalah suatu perdagangan global yang ditradingkan oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Jadi omsetnya tuh cukup besar. Sehari bisa 6,5 triliun dolar perputarannya US ya. Untuk itu teman-teman harus benarin dulu pola pikir kita. Jangan dianggap ini adalah ajang judi. Kita harus anggap ini adalah suatu perdagangan global yang betul-betul harus kita kelola dengan profesional. Contoh, kalau kita dengan modal 1.000, resiko yang harus kita tanggung sehari itu maksimal 2% dari modal. Kalau 2% dari modal, artinya sekitar $20. Jadi kenapa harus batasi 2%? Karena jika loss kita 2% per trade atau per hari gitu. Kalau kita tradingnya sehari sekali ya, namanya sehari total gitu ya. Atau kita ngambil posisi ada 10 kali gitu. Kerugian yang timbul itu $20. Itu kita wajib sudah stop. Itu namanya kita meresikokan dari $1.000 itu 2%. Lalu kalau keuntungannya gimana? Kalau keuntungannya juga kita paling juga sama. Nggak mungkin kita sehari modal 1.000 mau untungnya 10%. Itu udah salah. Karena kalau kita menargetkan terlalu mulus-mulus, akhirnya ujung-ujungnya kita akan hajar lot. Itu adalah tidak baik. Contoh di sini saya akan mengajarkan teman-teman semua cara melihat tren dulu. Pertama kita lihat di H1. Kalau H1 kita lihat di sini trennya, kita boleh ya di sini kasih satu garis. Ini adalah resisten. Lalu di bawahnya ini adalah support. Jadi tetap ya wajib kita bikin garis support resisten. Supaya kita mau tahu kalau kita itu trading itu arahnya jelas. Saya mengajarkan ini cara scalping ya Bapak Ibu. Pertama lihat, kalau kita lihat di sini, ini harga, kalau kita garis dari awalnya kan di sini. Ini adalah resisten. Ini di H1. Ini adalah support. Artinya harga telah membreak support, maka dia turun. Setelah dia turun, dia membuat resisten baru di sini. Resisten yang kedua ini lebih rendah dari resisten pertama. Itu menanda ciri-ciri tren mau turun. Lalu, lihat lagi di sini. Ini juga support udah di breakout. Berarti pertama supportnya di sini, kedua support di sini. Ini ciri-cirinya harga mau turun. Secara major trend, ini harga turun. Kalau kita kasih garis trend line begini. Tapi namanya market, tidak pernah itu trennya abadi. Walaupun dia mau turun, nanti dia akan koreksi ke atas dulu, dia baru nanti melanjutkan trennya turun. Contoh dari sini, nanti bisa aja dia ke supportnya ini dulu. Setelah dari supportnya ini, baru dia melanjut trennya lebih rendah lagi. Biasa perjalanan struktur market itu seperti itu. Setelah kita melihat H1,
kita turunkan lagi ke M15. Nih, di M15 terjadi apa? Tetap kita bikin garis-garis support resisten juga. Ini support yang baru dia bentuk. Nih, kalau kita lihat strukturnya hampir sama di H1. Cuman kalau di M15 pasti swingnya lebih banyak. Kayak gini. Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Ini low. Ya, malah di sini harga naik ke warna biru ini. Ini kita kasih garis lagi. Ini low, ini harga support, ini harga resisten. Ini juga membuat support baru. Contoh di sini supportnya sudah semakin tinggi, bukan semakin rendah. Jadi kalau kita lihat di H1, trennya turun. Tapi turunnya udah terhenti. Artinya koreksinya sudah terhenti. Jadi lalu kita lihat di M15 bahkan lebih jelas. Ya benar, dia turun terhenti udah di daerah demand. Makanya kita kasih garis. Setelah itu dia membuat support sini, lalu naik membuat resisten, lalu turun membuat support. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan turun ke M5. Ya, ini. Kalau kita lihat di M5 sama, trennya mulai mau naik. Lihat di sini, ini support. Time frame semakin kecil, sebetulnya cara membaca candle ini lebih makin jelas. Lalu di sini terjadi resisten. Lalu dia di sini membentuk support. Jika kondisi seperti ini ya buat teman-teman semua, kita trading itu harus sabar menunggu. Apa yang kita tunggu? Jika kita mau buy, kita tunggulah harga itu membreakout dulu. Contoh ini di M5. Memang harganya udah berhenti di daerah demand. Benar, nggak salah. Tapi di sini perlu kita konfirmasikan lagi bahwa dia telah membuat resisten di sini. Resisten ini harus dia break. Kalau resisten nggak di break, kayaknya dia susah mau naik. Ini resisten. Minimal dia udah membreak ini. Nanti bisa aja dia setelah break, nanti dia akan koreksi sedikit gini ke sini. Lalu nanti dia akan melanjutkan trennya naik. Gini. Jadi saya kalau Bitcoin ini terus terang saya kurang suka tradingnya di Bitcoin karena BTC ini spreadnya cukup lebar nih lihat 2880. Spreadnya cukup besar sehingga kalau scalping mau cuan agak susah. Terutama kalau hari Sabtu Minggu itu pergerakannya sangat lambat. Contoh di market seperti ini teman-teman butuh konfirmasi menunggu. Kalau kita lihat di 5 menit apa yang kita tunggu? Pertama kita harus sabar menunggu resisten ini butuh di breakout dulu. Kalau resisten ini belum di break, kayaknya susah dia mau naik. Lalu di sini juga sudah membuat support. Jadi support ini juga harus teman-teman lihat. Jika support ini malah nanti turun, lalu dia akan mengejar kemana? Dia akan mengejar ke support berikutnya. Dengan demikian kita boleh mengatakan saat ini kondisi marketnya sebetulnya lagi sideways. Maka kita boleh kasih satu kandang di bawah, lalu kasih satu kandang di atas. Kasih kandang kuda namanya kalau saya. Ini harga lagi berjalan-jalan di dalam ini. Jadi trennya ini sebetulnya belum jelas ini. Apakah masih sideways darah ini atau gimana? Kalau kita ukur ini kan pergerakannya cukup kecil ini. Dari sini ke sini ini hanya 95 pip. Ya, ini high low-nya. Ini kan yang dari bawah. Kalau kita ukur dari sini nggak sampai. Karena di sini juga menjadi daerah support resisten baru. Ini udah berapa jam ini di sini? Udah 1 jam lebih. Kalau di sini hanya pergerakannya 28 pip aja naik turunnya. 30 pip lah. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kita tradingnya 1000 dolar, kita lotnya nggak boleh besar ya, hanya boleh 0,1. Kalau kita TP-nya berapa? Kalau umpama di sini, nanti kita TP daerah merah ini. Kalau kita di sini buy, nanti ada muncul daerah supply gitu, ya sekitar antara 20 pip lah. Kalau dapat 20 pip kita ambil. Karena kalau scalping itu biasanya kalau saya ya antara 5 sampai 20 pip. Biasanya saya udah ambil dulu. Setelah kita TP, nanti kita cari momen lagi untuk masuk lagi gitu. Jadi kalau scalping itu kita keluar masuknya cukup banyak kali ya teman-teman. Tradingnya bukan hanya sekali aja. Kadang dapat 10 pip ya kita bungkus dulu ambil. Nanti cari momennya lagi. Lalu kalau lossnya gimana? Loss kita tadi udah bikin plannya maksimal kita hanya boleh sehari lossnya 20 dolar.
kalau modalnya $1.000. Kenapa kita batasi $20? Karena kalau kita loss beruntun 50 kali, modal kita baru habis. Kebanyakan orang tuh tradingnya MC. Kenapa? Ya itulah, karena tidak membatasi kerugian. Lalu kalau harga sudah rugi, dia langsung biarin. Tapi kalau melihat di sini menggunakan ilmu ya, support resisten aja, kita nggak bakal loss-nya banyak. Contoh di sini, umpamanya lewat di sini nanti ya, kita umpamanya buy. Lalu ternyata harga nggak jadi naik, malah dia turun ke bawah. Ya kita cut loss di sini. Ya ruginya juga nggak besar. Jadi ada batasannya. Jadi kalau ini mau ditunggu video saya ini cukup lama ya, makanya saya nggak transaksi. Lihat kalau Bitcoin ini hanya main-main di sini aja ya. Jadi kalau mau ditunggu SLTP-nya ini lama. Makanya video saya bikin acuannya, nanti Bapak Ibu aja yang bikin patokannya. Umpamanya kita ngambil buy di sini. Ya patokan kita di bawah ini, SL-nya ya. Lalu TP di mana? Kira-kira di resisten ini. Resisten ini kita TP. Jadi kalau kita rugi juga kita batasi. Berarti kalau kita sebagai buyer kita bertahan di support. Kalau support kita udah dijebol ya udah, nanti cari kesempatan lain lagi. Karena market itu ya, kita nggak usah takut. Tiap hari ada peluangnya. Yang penting teman-teman untuk entry ini teman-teman harus juga melihat. Pertama nanti kalau ini EMA, ini udah resistennya di break. Lalu EMA 20 udah di break. Lalu di bawah kita lihat EMA CD-nya udah ke atas. AO-nya udah hijau. Lalu momentum udah di atas 100. Oke, kita boleh go ahead. Buy. Gitu aja caranya teman-teman. Lalu kalau salah gimana? Market itu namanya bukan ilmu pasti. Kita nggak bakal tahu 1 menit lagi apa yang terjadi. Makanya harus ada pembatasan. Mungkin itu saja ya video kita kali ini tentang risk management dan mindset yang benar. Cukup sekian dan terima kasih.